Fisikawan Stephen Hawking, dalam bukunya A Brief History of Time, mengemukakan bahwa mengkaji atau membandingkan kecerdasan luar bumi terhadap kecerdasan kita akan membuktikan bahwa kita adalah makhluk bodoh. Simak penjelasannya. Belajar dari sejarah adalah mundur 2 langkah ke belakang untuk lompat jauh ke depan. Kini saat kita mundur 1 langkah ke belakang untuk ancang-ancang melompat, kita terperosok masuk dalam kegelapan sejarah. Karena catatan sejarah kita telah dibengkokkan, dikaburkan bahkan dihilangkan. Kerancuan ini dimulai setelah kita mengamini penghitungan awal tahun Saka di prasasti dimulai tahun 78 Masehi, hingga seolah tidak ada peradaban sebelum tahun itu. Perhatikan ini. Saat Santosa melakukan penelitian penelusuran jejak leluhur Nusantara, mundur 2 langkah ke belakang, ia mendapati leluhurnya sudah berada 1000 langkah di depan jauh dari saat ini. Kemajuan leluhur Nusantara terekam pada kalimat, dan orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan, sedang orang-orang itu belum sampai menerima 1/10 dari apa yang telah kami berikan kepada orang-orang terdahulu itu, namun mereka mendustakan. Yang dimaksud orang-orang terdahulu sudah mempunyai kemampuan di level 10 itu adalah leluhur bangsa Nusantara. Perhatikan, bahasan di bawah ini adalah kajian telaah sejarah yang berasal dari dokumen karya leluhur kita bangsa Nusantara. Jangka Jayabaya dan Serat Praniti Radia yang berisikan keterangan raja-raja yang bertahta disesuaikan dengan pembagian zaman di dalam Jangka Jayabaya. Perhatikan konversi tahun Saka ke tahun Masehi tidak dimulai dari tahun 78 Masehi. Tapi perhitungan tahun Surya Sengkala atau Saka dimulai dari tahun 6123 sebelum Masehi berdasar penelitian Ahmad Khojim. Kajian telaah waktu pada Serat Jangka Jayabaya dan Serat Praniti Radia, yaitu 2100 tahun menurut Surya Sengkala, adalah tahun matahari. Dan 2163 tahun menurut Candra Sengkala, tahun rembulan yang dibagi menjadi 3 zaman besar trikali. Setiap zaman besar dibagi menjadi 7 zaman kecil Saptama Kala yang masing-masing berusia 100 tahun, yang dapat dikemukakan sebagai berikut. 1. Zaman Kaliswara, meliputi A. Zaman Kala Kukila, B. Zaman Kala Buddha, C. Zaman Kala Brahma, D. Zaman Kala Tirta, E. Zaman Kala Rawabara, F. Zaman Kala Rawabawa, dan G. Zaman Kala Purwa. 2. Zaman Kali Yoga, meliputi A. Zaman Kala Brata, B. Zaman Kala Dwara, C. Zaman Kala Dwapara, D. Zaman Kala Praniti, E. Zaman Kala Teteka, F. Zaman Kala Wisesa dan G. Zaman Kala Wisaya. 3. Zaman Kali Sangara, meliputi A. Zaman Kala Jangga, B. Zaman Kala Sakti, C. Zaman Kala Jaya, D. Zaman Kala Bendu, E. Zaman Kala Suba, F. Zaman Kala Sumbaga, dan G. Zaman Kala Surata. Serat Kunjana Kresna. Cerita dalam Serat Kunjana Kresna adalah mengenai Kresna menjadi raja di Dwarawati menggantikan raja raksasa yang bernama Prabu Kunjana. Kresna. Serat Kunjana Kresna disusun oleh Empu Mudila di Mamenang pada tahun Surya Sangkala 853 atau terhitung tahun Candra Sangkala 879 atau 5244 sebelum Masehi. G. Serat Partayaknya. Cerita dalam Serat Partayaknya adalah mengenai Raden Arjuna berguru kepada Dang Hyang Durna. Serat Partayaknya disusun oleh Empu Ijatmaka di Mamenang pada tahun Surya Sangkala 853 atau terhitung tahun Candra Sangkala 879 atau 5244 sebelum Masehi. H. Serat Manik Harja Purwaka. Cerita dalam Serat Manik Harja Purwaka adalah mengenai ketika Arjuna ditenggelamkan di air Ba oleh Kurawa. Kemudian Arjuna diambil menantu oleh Sang Hyang Baruna, kawin dengan Dewi Manik Harja. Serat Manik Harja Purwaka disusun oleh Empu Widayaka di Mamenang pada tahun Surya Sangkala 853 atau terhitung tahun Candra Sangkala 879 atau 5244 sebelum Masehi. I. Serat Sapanti Parta. Cerita dalam Serat Sapanti Parta adalah mengenai Parta Krama, Arjuna Krama dengan Dewi Sembadra dan Dewi Srikandi.
Serat Sapanti Parta disusun oleh Empu Kanwa di Mamenang pada tahun Surya Sangkala 853 atau terhitung tahun Candra Sangkala 879 atau 5244 sebelum Masehi. J. Serat Dewi Ruci. Cerita dalam Serat Dewi Ruci adalah mengenai Bima berguru dengan Dang Hyang Durna. Serat Dewi Ruci disusun oleh Empu Widayaka di Mamenang pada tahun Surya Sangkala 853 atau terhitung tahun Candra Sangkala 879 atau 5244 sebelum Masehi. K. Serat Partawiwaha Mintaraga. Cerita dalam Serat Partawiwaha Mintaraga yaitu mengenai ketika Arjuna bertapa di Indrakila sampai dikawinkan dengan para bidadari di Suralaya. Serat Partawiwaha Mintaraga disusun oleh Empu Kanwa di Mamenang pada tahun Surya Sangkala 854 atau terhitung tahun Candra Sangkala 880 atau 5243 sebelum Masehi. L. Serat Yudanagara. Cerita dalam Serat Yudanagara adalah mengenai Sri Batara Kresna, mencipta kerajaan di hutan dengan gelar Prabu Yudakala Kresna sampai Prabu Matswapati mengawinkan putra-putranya. Serat Yudanagara disusun oleh Empu Widayaka di Mamenang pada tahun Surya Sangkala 855 atau terhitung tahun Candra Sangkala 881 atau 5242 sebelum Masehi. M. Serat Purobaya. Cerita dalam Serat Purobaya adalah mengenai lahirnya Gatotkaca sampai dinobatkan menjadi raja di Pringgadani dengan gelar Prabu Purobaya. Serat Purobaya disusun oleh Empu Panuluh di Mamenang pada tahun Surya Sangkala 855 atau terhitung tahun Candra Sangkala 881 atau 5242 sebelum Masehi. N. Serat Bomantara. Cerita dalam Serat Bomantara adalah mengenai Raja Raksasa Trajutiksna ingin menaklukkan Suralaya sampai ia tewas dan digantikan oleh Sitija putra Sri Kresna. Serat Bomantara disusun oleh Empu Tataka Sandi di Mamenang pada tahun Surya Sangkala 855 atau terhitung tahun Candra Sangkala 881 atau 5242 sebelum Masehi. O. Serat Bomantaka. Cerita dalam Serat Bomantaka adalah mengenai perang besar antara Prabu Bomaputra dengan Sri Kresna. Serat Bomantaka disusun oleh Empu Bodaguna di Mamenang pada tahun Surya Sangkala 855 atau terhitung tahun Candra Sangkala 881 atau 5242 sebelum Masehi. P. Serat Bratayuda. Cerita dalam Serat Bratayuda adalah mengenai perang besar antara Pandawa dan Kurawa sampai Pandawa memenangkan peperangan. Serat Bratayuda disusun oleh Empu Sedah di Mamenang pada tahun Surya Sangkala 855 atau terhitung tahun Candra Sangkala 881 atau 5242 sebelum Masehi dilanjutkan oleh Empu Panuluh di Mamenang. Ki. Serat Kirimataya. Cerita dalam Serat Kirimataya adalah mengenai muksanya Bagawan Abiyasa dan Pandawa. Serat Kirimataya disusun oleh Empu Panuluh dan Empu Wangkeng di Mamenang pada tahun Surya Sangkala 855 atau terhitung tahun Candra Sangkala 881 atau 5242 sebelum Masehi. R. Serat Dharmasarana. Cerita dalam Serat Dharmasarana yaitu mengenai Prabu Parikesit menjadi raja di kerajaan Astina sampai Muksa. Serat Dharmasarana disusun oleh Empu Tapawangkeng di Mamenang pada tahun Surya Sangkala 855 atau terhitung tahun Candra Sangkala 881 atau 5242 sebelum Masehi. S. Serat Yudayana. Cerita dalam Serat Yudayana adalah mengenai Prabu Yudayana menggantikan raja di kerajaan Astina kemudian digantikan oleh putranya yaitu Prabu Gendrayana sampai akhirnya meninggalkan kerajaan Astina. Serat Yudayana disusun oleh Empu Kalangwan di Mamenang pada tahun Surya Sangkala 855 atau terhitung tahun Candra Sangkala 881 atau 5242 sebelum Masehi. Serat Pustaka Raja Puwara disusun oleh empu-empu di kerajaan Majapahit pada waktu pemerintahan Prabu Brawijaya V yang berisi cerita raja-raja di Mamenang sampai Prabu Brawijaya V. Kitab-kitab serat-serat ini ditulis oleh Empu Artati pada tahun Surya Sangkala 1398 atau terhitung tahun Candra Sangkala 1440 atau 5244 sebelum Masehi 4683. Akan tetapi belum sampai selesai penulisannya, kerajaan Mahapahit runtuh dan Empu Artati melarikan diri ke Bali dan mengabdi kepada
Prabu Dewa Ketut. Di sana Empu Artati melanjutkan penulisan serat Pustaka Raja Puwara sampai selesai. Adapun serat Pustaka Raja Puwara dibagi menjadi 6 kelompok cerita, yaitu 1. Serat Mahaparma. Serat Mahaparma menceritakan kejadian antara tahun Surya Sangkala 801 sampai 900 atau tahun Candra Sangkala 825 sampai 927 atau 5298-5196 sebelum Masehi. Serat Mahaparma dibagi menjadi 6 cerita, yaitu A. Serat Budayana. Cerita dalam Serat Budayana adalah mengenai Prabu Gendrayana meninggalkan kerajaan Astina dan menjadi raja di Mamenang sampai Muksa. Serat Budayana disusun oleh Empu Mandara di Pengging. Empu Mandara adalah putra Empu Salukat di Mamenang. Adapun penggubahan Serat Budayana pada tahun Surya Sangkala 919 atau terhitung tahun Candra Sangkala 947 atau 5176 sebelum Masehi. B. Serat Sariwahana. Cerita dalam Serat Sariwahana dimulai dari Prabu Yudayaka Arya Prabu Bambang Sudarsana di kerajaan Astina, Ngastina pindah ke desa Yawa yang kemudian disebut Yawastina atau Serat Mastina yang artinya, Astina baru, sampai menyerahkan tahta kerajaan kepada putranya yang bernama Prabu Sariwahana. Serat Sariwahana disusun oleh Empu Sindungkara di Pengging pada tahun Surya Sangkala 919 atau terhitung tahun Candra Sangkala 947 atau 5176 sebelum Masehi. C. Serat Purusangkara. Cerita dalam Serat Purusangkara adalah mengenai Prabu Purusangkara di Yawastina kawin dengan putri dari Mamenang sampai negara Yawastina ditenggelamkan menjadi samodra. Serat Purusangkara disusun oleh Empu Sindungkara di Pengging pada tahun Surya Sangkala 920 atau terhitung tahun Candra Sangkala 948 atau 5175 sebelum Masehi. D. Serat Partakaraja. Cerita dalam Serat Partakaraja adalah mengenai Prabu Widayana di Mamenang dengan gelar Sri Batara Prabu Jayabaya sampai menyerahkan tahta kerajaannya kepada putranya yang bergelar Prabu Jayamijaya. Serat Partakaraja disusun oleh Empu Sada di Pengging pada tahun Surya Sangkala 919 atau terhitung tahun Candra Sangkala 947 atau 5176 sebelum Masehi. E. Serat Aji Dharma. Cerita dalam Serat Aji Dharma adalah mengenai putra Prabu Purusangkara yang menjadi raja di Malawapati dengan gelar Prabu Angling Dharma atau Kesatra Dharma sampai Muksa. Serat Aji Dharma disusun oleh Empu Wisana di Pengging pada tahun Surya Sangkala 919 atau terhitung tahun Candra Sangkala 947 atau 5176 sebelum Masehi. F. Serat Aji Pamasa. Cerita dalam Serat Aji Pamasa adalah mengenai Prabu Kusumawi Citra di Mamenang setelah menaklukkan seluruh tanah Jawa kemudian bergelar Prabu Aji Pamasa. Dalam Serat Aji Pamasa ini Prabu Kusumawi Citra terkenal mengubah nama-nama gunung yang telah ada, misalnya Gunung Kanda menjadi Gunung Kendeng, Gunung Mahera menjadi Gunung Anyar, Gunung Jombo menjadi Gunung Banyak, Gunung Parasata menjadi Gunung Prawata, Gunung Nilandusa menjadi Gunung Wilis, Gunung Mestri menjadi Gunung Pendem, Gunung Udarati menjadi Gunung Arjuna, Gunung Antaga menjadi Gunung Enget, Gunung Aswata menjadi Gunung Pandang, Gunung Mahendra menjadi Gunung Lawu, Gunung Candramuka menjadi Gunung Marawu, Mababu, Merbabu, Gunung Candrageni menjadi Gunung Marapi, Merapi, Gunung Soda menjadi Gunung Sumbing, Gunung Sadara menjadi Gunung Sundara, Gunung Gora menjadi Gunung Agung, Gunung Mambramuka menjadi Gunung Watawulu dan seterusnya sampai akhirnya Prabu Aji Pamasa dari Mamenang pindah ke Pengging. Serat Aji Pamasa disusun oleh Empu Udaka di Pengging pada tahun Surya Sangkala 919 atau terhitung tahun Candra Sangkala 947 atau 5176 sebelum Masehi. 2. Serat Maharaka. Serat Maharaka menceritakan kejadian antara tahun Surya Sangkala 901-1000 atau terhitung tahun Candra Sangkala 928-1030. Serat Maharaka atau 5195-5093 sebelum Masehi dibagi menjadi 4 cerita, yaitu A. Serat Witaradia. Cerita dalam Serat Witaradia adalah mengenai Prabu Kusumawi Citra, Prabu Aji Pamasa menjadi raja di Pengging sampai menyerahkan tahta kerajaannya kepada putranya Prabu Citrasoma.
Serat Witaradia disusun oleh Empu Wilasaya di Medan Kamulan pada tahun Surya Sangkala 1010 atau terhitung tahun Candra Sangkala 1041 atau 5082 sebelum Masehi. B. Serat Purwanyana. Cerita dalam Serat Purwanyana adalah mengenai Prabu Pancadriya di Pengging sampai muksanya. Serat Purwanyana disusun oleh Empu Wilasaya di Medan Kamulan pada tahun Surya Sangkala 1010 atau terhitung tahun Candra Sangkala 1041 atau 5082 sebelum Masehi. C. Serat Bandawasa. Cerita dalam Serat Bandawasa adalah mengenai Prabu Anglingriya di Pengging perang dengan Prabu Baka di Prambanan sampai Prabu Baka gugur oleh Raden Bandung Bandawasa cucu Raja Pengging, sampai kemudian Prabu Anglingriya muksa. Serat Bandawasa disusun oleh Empu Windudaka di Medan Kamulan pada tahun Surya Sangkala 1010 atau terhitung tahun Candra Sangkala 1041 atau 5082 sebelum Masehi. D. Serat Dewata Cengkar. Cerita dalam Serat Dewata Cengkar adalah mengenai Prabu Dewata Cengkar di Medan Kamulan sampai muksa. Serat Dewata Cengkar disusun oleh Empu Madura di Medan Kamulan pada tahun Surya Sangkala 1010 atau terhitung tahun Candra Sangkala 1041 atau 5082 sebelum Masehi. 3. Serat Mahaprana. Serat Mahaprana menceritakan kejadian antara tahun Surya Sangkala tahun 1001 sampai tahun 1100 atau terhitung tahun Candra Sangkala tahun 1031 sampai tahun 1133. Serat Mahaprana atau 50924990 sebelum Masehi dibagi menjadi 5 cerita, yaitu: A. Serat Widayaka. Cerita dalam Serat Widayaka adalah mengenai Prabu Widayaka di Medan Kamulan, dimulai ketika masih mengembara sampai dengan menjadi raja dan kemudian digantikan oleh putra dari Pengging yang bernama Prabu Swelacala. Serat Widayaka disusun oleh Empu Madura di Medan Kamulan pada tahun Surya Sangkala 1047 atau terhitung tahun Candra Sangkala 1079 atau 5044 sebelum Masehi. B. Serat Daneswara. Cerita dalam Serat Daneswara adalah mengenai putra Prabu Dewata Cengkar yang bernama Prabu Daneswara menjadi raja di Medan Kamulan dengan gelar Prabu Sri Mahapunggung sampai digantikan oleh putranya Prabu Swelacala Jakakanduyu dengan gelar Prabu Sri Mahapunggung kedua. Serat Daneswara disusun oleh Empu Madukara putra Empu Madura di Medan Kamulan pada tahun Surya Sangkala 1048 atau terhitung tahun Candra Sangkala 1080 atau 5043 sebelum Masehi. C. Serat Jayalengkara. Cerita dalam Serat Jayalengkara adalah mengenai Prabu Sri Mahapunggung kedua sampai menyerahkan tahta kerajaannya kepada putranya yang bernama Prabu Kandiawan atau Prabu Jayalengkara dan akhirnya kerajaan Medan Kamulan rusak. Serat Jayalengkara disusun oleh Resi Wiratmaka seorang Brahmana di Jenggala atas kehendak Prabu Panji Suryawisesa. Di dalam menggubah karya ini Resi Wiratmaka mengambil cerita dari Empu Wilasaya. Adapun penggubahan Serat Jayalengkara pada tahun Surya Sangkala 1116 atau terhitung tahun Candra Sangkala 1140 atau 4983 sebelum Masehi. D. Serat Darmakusuma. Cerita dalam Serat Darmakusuma adalah mengenai Prabu Darmakusuma di Pengging yang kemudian pindah ke Bojonegoro di daerah Kedu sampai dengan wafatnya di Gunung Gumelem, ia digantikan oleh putranya yang bernama Prabu Dharmaraja. Serat Darmakusuma disusun oleh Resi Wiratmaka seorang Brahmana dari Janggala pada tahun Surya Sangkala 1117 atau terhitung tahun Candra Sangkala 1151 atau 4972 sebelum Masehi. E. Serat Catur Pandaka. Cerita dalam Serat Catur Pandaka adalah mengenai 4 kerajaan, yaitu Jenggala, Kediri, Ngurawan dan Singasari sampai kemudian digantikan oleh putra-putranya. Serat Catur Pandaka disusun oleh Resi Wiratmaka di Jenggala pada tahun Surya Sangkala 1118 atau terhitung tahun Candra Sangkala 1152 atau 4971 sebelum Masehi. 4. Serat Mahakrama. Serat Mahakrama menceritakan kejadian antara tahun Surya Sangkala tahun 1101 sampai tahun 1200 atau terhitung tahun Candra Sangkala tahun 1134 sampai tahun 1236. Serat Mahakrama atau 49894887 sebelum Masehi dibagi menjadi 5 cerita, yaitu:
A. Serat Suryawi Sesa. Cerita dalam Serat Suryawi Sesa yaitu mengenai Prabu Panji Inukartapati di Jenggala yang bergelar Prabu Suryawi Sesa sampai menyerahkan tahta kerajaannya kepada putranya yang bernama Raden Kudalalean dengan gelar Prabu Surya Amiluhur sampai akhirnya kerajaan Jenggala tenggelam. Prabu Surya Amiluhur pergi ke arah barat ke Gunung Walawulu. Serat Suryawi Sesa disusun oleh Empu Widura di Galuh atas kehendak Prabu Banjaransari. Penyusunannya pada tahun Surya Sangkala 1163 atau terhitung tahun Candra Sangkala 1198 atau 4925 sebelum Masehi. B. Serat Raja Sunda. Cerita dalam Serat Raja Sunda yaitu mengenai Prabu Surya Amiluhur di Pajajaran yang kemudian bergelar Prabu Panji Maesa Tandreman sampai Prabu Banjaransari Muksa di Galuh. Serat Raja Sunda disusun oleh Empu Adilangu di Pajajaran atas kehendak Prabu Mundingsari. Penyusunannya pada tahun Surya Sangkala 1194 atau terhitung tahun Candra Sangkala 1230 atau 4893 sebelum Masehi. C. Serat Madusudana. Cerita dalam Serat Madusudana yaitu mengenai Prabu Madusudana di pengging perang dengan putranya bernama Prabu Madukusuma di Samapura. Akhirnya Prabu Madukusuma gugur, jenazahnya dibakar di Gunung Andong. Serat Madusudana disusun oleh Resi Panca Prabanggana atas petunjuk Ajar Suwela. Penyusunannya pada tahun Surya Sangkala 1187 atau terhitung tahun Candra Sangkala 1223 atau 4900 sebelum Masehi. D. Serat Panca Prabanggana. Cerita dalam Serat Panca Prabanggana yaitu mengenai Resi Prabanggana di Gunung Suwela sebelum beliau tinggal di Pajajaran sampai dengan Prabu Darmastuti putra Prabu Dewanjali di Pengging. Serat Panca Prabanggana disusun oleh Empu Artati di Majapahit atas kehendak Prabu Bratana. Penyusunannya pada tahun Surya Sangkala 1258 atau terhitung tahun Candra Sangkala 1296 atau 4827 sebelum Masehi. 5. Serat Mahakara. Serat Mahakara menceritakan kejadian antara tahun Surya Sangkala tahun 1201 sampai tahun 1300 atau terhitung tahun Candra Sangkala tahun 1237 sampai tahun 1339 atau 48864787 sebelum Masehi. Serat Mahakara dibagi menjadi 3 cerita, yaitu A. Serat Mundingsari. Cerita dalam Serat Mundingsari yaitu mengenai Prabu Mundingsari kala perang melawan Majapahit. Serat Mundingsari disusun oleh Empu Paraita di Majapahit atas kehendak Prabu Bratana. Penyusunannya pada tahun Surya Sangkala 1259 atau terhitung tahun Candra Sangkala 1297 atau 4826 sebelum Masehi. B. Serat Raja Purwaka. Cerita dalam Serat Raja Purwaka yaitu mengenai Prabu Bratana di Majapahit sampai wafatnya sehingga digantikan oleh putranya yang bernama Prabu Brakumara. Serat Raja Purwaka disusun oleh Empu Paraita di Majapahit atas kehendak Prabu Brawijaya I. Penyusunannya pada tahun Surya Sangkala 1269 atau terhitung tahun Candra Sangkala 1307 atau 4816 sebelum Masehi. C. Serat Mahakara. Cerita dalam Serat Mahakara yaitu mengenai Prabu Brawijaya I sampai dengan Prabu Brawijaya III di Majapahit. Serat Mahakara disusun oleh Empu Artati di Majapahit atas kehendak Prabu Brawijaya I. Penyusunannya pada tahun Surya Sangkala 1398 atau terhitung tahun Candra Sangkala 1440 atau 4683 sebelum Masehi. 6. Serat Mahapara. Serat Mahapara menceritakan kejadian antara tahun Surya Sangkala tahun 1301 sampai tahun 1400 atau terhitung tahun Candra Sangkala tahun 1340 sampai tahun 1442 atau 47834681 sebelum Masehi. Serat Mahapara menceritakan Prabu Brawijaya IV sampai dengan Prabu Brawijaya V sesudah itu menceritakan tentang kerajaan Demak yang disebut Serat Walisana. Serat Mahapara disusun oleh Empu Artati di Majapahit pada tahun Surya Sangkala 1398 atau terhitung tahun Candra Sangkala 1440 atau 4683 sebelum Masehi.
Ini salah satu bukti peradaban maju terdahulu dengan ilmu pengetahuan tinggi di atas sains saat ini, pada masa Raja ke-34 tahun 1362 SM di Imperium berlokasi sekitar Solo, Yogyakarta dan Purworejo. Pada masa kerajaan itu ada pesawat super canggih telah dibuat dan luas pesawat ini seluas kota Jogja, pesawat antariksa berkecepatan mendekati kecepatan cahaya. Pesawat ini pernah dan sedang melakukan penjelajahan antar galaksi yang berbeda yang belum diketemukan oleh sains saat ini. Mereka adalah leluhur Nusantara yang kini masih ada dan berada pada dimensi lain di luar bumi yang sudah memiliki sains melebihi saat ini. Beliau-beliau masih eksis ada dan sedang mengawasi keturunan di tanah tempat mereka dahulu hidup dan tempat kerajaannya berada di bumi Nusantara. Pernah kembali ke bumi pada Selasa, tanggal 25 Januari tahun 2011 sekitar pukul 13 pesawat kecilnya turun di area persawahan Desa Wanujoyo, Sri Martani, Piungan, Bantul, meninggalkan jejak lingkaran misterius, orang menyebutnya crop circle. Pesawat canggih leluhur kita bisa masuk ke sistem antar planet antar galaksi dengan mengikuti jalur yang leluhur kita sebut dengan Akasa Ganga, adalah sistem kerja alam yang menjaga keteraturan pergerakan galaksi di jagat raya. Vimana hanyalah salah satu jenis dari Kapota. Pesawat antariksa, Kapota tidak menggunakan mesin mekanik seperti yang digunakan teknologi saat ini. Istilah sains terdahulu untuk teknologi ini, angin atau utfaha. Kata angin di sini tidak berarti udara yang bergerak. Angin di sini adalah bahasa yang disederhanakan untuk mempermudah pemahaman kita saat ini. Untuk membuat Vimana bergerak naik turun dengan cepat. Tanpa bantuan mesin, teknologi anti-gravitasi, lintas atau transportasi antar dimensi dan antar planet di alam semesta dengan menggunakan teknologi yang terbagi dalam 7 jenis angin. Adapun ketujuh jenis angin tersebut adalah 1. Fafau Fayu, teknologi yang berfungsi menekan atmosfer sehingga tetap pada tempatnya. 2. Rafaha Fayu, angin yang menahan semua planet dan benda-benda langit agar tetap bergerak pada orbitnya. 3. Samfaha Fayu, angin yang bergerak turun, menekan semua benda dan kita saat ini menyebutnya gravitasi. 4. Utfaha Fayu, angin yang membuat gerak naik melawan gravitasi dan kita saat ini menyebutnya anti-gravitasi. 5-7. Sufaha Fayu, Parifaha Fayu dan Parafaha Fayu adalah 3 jenis angin yang terhubung dengan sistem Akasa Ganga yang menjaga gerakan galaksi tetap berada pada posisinya masing-masing. Utfaha Fayu yakni jenis angin yang membuat gerak naik melawan gravitasi dan kita menyebutnya sebagai anti-gravitasi. Teknologi Utfaha, teknologi yang menggunakan tenaga anti-gravitasi alam dan teknologi ini belum ditemukan oleh manusia modern saat ini. Pesawat itu kadang terlihat oleh kita yang orang sekarang sebut dengan UFO. Pesawat canggih leluhur kita pernah kembali ke bumi pada Selasa tanggal 25 Januari tahun 2011 sekitar pukul 13 pesawat kecilnya turun di area persawahan Desa Wanujoyo, Sri Martani, Piungan, Bantul, meninggalkan jejak lingkaran misterius, orang menyebutnya crop circle. Megasitus di bawah laut dibangun dan berfungsi untuk landasan pesawat ruang angkasa sebagai adraksa dibangun dengan ukuran panjang 100 km, lebar 7 km dan tinggi 4 km. Dibangun pada zaman Prabu Rajata Puter Jagat oleh cucunya yang bernama Puapua Permana Sakti. Nama Papua aslinya berasal dari nama cucu dari Prabu Rajata Puter Jagat ini yakni Puapua. Telah berdasarkan kitab Sunda kuno, Waruga Jagat, situs di bawah laut ini berfungsi untuk landasan pesawat ruang angkasa, dan pada saat banjir Nuh berfungsi untuk menyelamatkan manusia dari banjir. Megasitus, bangunan besar Great Wall Papua atau Jayapura Wall, masa terdahulu disebut Adraksa. Bangunan yang semacam Adraksa bukan hanya ada di Papua tapi juga dibangun di sekitar Jawa Barat, dan bangunan yang di Jawa Barat tersebut di masa terdahulu bernama Linggapayu. Linggapayu itu sebutan buat Gunung Gede, Gunung Lingga di daerah Dharmaraja Sumedang. Situs Tajimalela, dipercaya sebagai awal tempat kabuyutan di muka bumi, Mahaguru Ramawatu Gunung Ratu Agung Sang Hyang Hadama Adam. Dalam kitab Sunda kuno, disebutkan bahwa Adraksa di Papua dan Linggapayu di Jawa Barat keduanya telah tenggelam ke dasar laut pasca banjir Nuh.
Jadi, peradaban terdahulu yang sudah sangat maju ada dan berpusat di Nusantara. Peradaban maju terdahulu Nusantara sudah mampu melakukan perjalanan lintas galaksi antar planet, levitasi, teleportasi menembus ruang dan waktu. Mereka adalah leluhur Nusantara yang kini masih ada dan berada pada dimensi lain di luar bumi yang sudah memiliki sains melebihi saat ini. Beliau-beliau masih eksis ada dan sedang mengawasi keturunannya untuk kemudian mengembalikan kejayaannya kembali. Fisikawan Stephen Hawking, dalam bukunya A Brief History of Time, mengemukakan bahwa, mengkaji, atau, membandingkan, kecerdasan luar bumi terhadap kecerdasan kita, akan membuktikan bahwa kita adalah makhluk bodoh. Lebih bodoh lagi jika kita tetap menghitung awal tahun, Saka, di prasasti dimulai tahun 78 Masehi. By Santosaba dan Yedi. True Back History of Indonesia. Exploration dan Research, by Santosaba, Revisionis History, WhatsApp, 081321329787.